Yo guys, balik lagi sama gue Richel Menotin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue mau ngebahas tentang salah satu token ya teman-teman nih, yang menurut saya pribadi ini juga menarik ya teman-teman. Kira-kira apa nih? Yaitu adalah Canola ya teman-teman ya. Jadi ini Canola Network. Kita bisa lihat ini dari webnya aja udah menarik menurut saya ya. Tampilannya udah bagus dan ini bisa kita lihat ya, Rift Powered ya teman-teman di ujung sini nih, di ujung bawah. Mungkin saya pindahin dulu ini dulu facecam saya. Nah tuh teman-teman ya, di bawah saya ini tuh ref, mantap teman-teman ya. Saya pindahin lagi. Oke ya, jadi ini adalah jaringan Canola Nebula DeFi ya teman-teman. Ini ada bisa klik beli sekarang, tapi ini nanti dulu karena saya mau ngebahas lebih lanjut ya. Ini apa sih sebenarnya Canola ini? Oke, jadi ini ada tentang kami. Canola Network adalah token keuangan terdesentralisasi dan penyedia solusi blockchain yang berfokus pada penurunan hambatan teknis dan memperluas pintu gerbang ke dunia DeFi ya. Canola Network adalah Nebula of DeFi. Mantep ya bahasanya bro, Nebula of DeFi, yang memberikan pengguna biasa berbagai produk yang ramah pengguna dan kemampuan untuk berpartisipasi dengan aman di dunia blockchain yang menarik dan keuangan terdesentralisasi dengan lebih mudah teman-teman ya. Jadi ini untuk si Canola Network ini sendiri ya. Next lagi ya, jadi ini memang dia bergerak juga nih teman-teman ya di NFT-nya. Di sini udah kelihatan nih seperti ini teman-teman ya, NFT, bau-bau NFT-nya itu udah tercium gitu ya. Jadi kita bisa lihat ya, Canola menetapkan fokus khusus untuk mewujudkan potensi besar yang belum dimanfaatkan dari token non-fungible berbasis kasus penggunaan kami, bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang menarik, menghasilkan hak istimewa dan NFT yang dapat dimainkan di seluruh platform dengan cara yang mudah dan berkelanjutan untuk mengakses jaringan dan mendapatkan penghasilan yang pasif. NFT Canola bertindak sebagai kunci unik untuk membuka pintu eksklusif di seluruh jaringan teman-teman ya. Jadi memang si Canola ini juga kita bisa lihat ya, ini memang dia bergerak di NFT juga nih teman-teman ya. Jadi memang sekarang ini NFT itu bisa, istilahnya kita bisa dapat passive income juga ya, dari gamenya lah dan lain sebagainya gitu kan. Ya inilah lagi hype-hype juga lah NFT, udah lama dan sekarang hype lagi gitu kan. Kemudian kita bisa lihat ya, apa yang kita lakukan ya. Generator token berlian khusus Canola, mekanisme taruhan NFT, DEX ramah RFI, dan alat audit kontrak yang memungkinkan pengguna dari semua tingkat pengalaman untuk mewujudkan potensi penuh DeFi dengan beberapa klik tombol. Nah kita bisa lihat ya teman-teman ya. Jadi ini ada beberapa ya, kita bisa lihat ya what we do ya. Ini seperti ada Devolutionary ya, kemudian Community Governed ya, ada Fair Launch ya, kemudian ada First Diamond Contract Generator, sama ada Cutting Edge Diamond Contract nih. Ada juga mereka teman-teman ya. Jadi next lagi bawahnya. Oke teman-teman, jadi ini ada light papernya ya. Ada light papernya, kita lihat dulu light papernya ya. Jadi ini abstraknya, pengenalan awal ya. Masih sama seperti yang tadi kita bahas. Nanti juga link dari light papernya juga akan saya taruh di link deskripsi bawah video teman-teman ya. Kalau enggak kalian bisa klik juga di sini untuk melihat rincian dari light papernya si Canola ini sendiri ya. Jadi ini ada kontribusinya ya. Kita bisa lihat ya. Jadi networknya ini aksesnya ke ERC2535 kontrak nih teman-teman. Nah jadi itu yang menjadi standarnya juga dia. Kita bisa lihat ya simulasi. Kemudian kita juga lihat bisa ya, kemudian kita bisa lihat ya teman-teman, untuk potensinya itu interest generating di ERC1155 ya, untuk token to reward commit network participant teman-teman ya. Jadi ini adalah istilahnya disclaimernya nih, dua hal ini, ERC 2535 dan ERC 1155 ya, untuk si Canola ini sendiri ya teman-teman. Ini kita bisa lihat dari Canola Network ya. Ya ini mungkin saya besarin teman-teman ya untuk supaya lebih jelasnya nih ya. Jadi dari Canola DAO ke Cana token, jadi dia juga ada tokennya nih ya teman-teman. Ada Cana LP ya, kemudian Cana LP NFT ya, dan lain sebagainya. Ada stakingnya juga ya, balik lagi ke Cana token nih. Jadi ada beberapa memang networknya. Yang ujung-ujung ini ada platform fee-nya. Nah dari platform fee ini apalagi, ada True Burn, ada Burn ya, ada staking pool, ada project founding ya teman-teman ya, ada marketing, promotion, partnership, dan operation. Jadi memang dibagi-bagi, pokoknya ada burn-nya nih ya. Jadi yang sekarang kan lagi hype nih ya, burn. Dan dia juga Canola ini juga ada project burn-nya ya. Dan di sini kita bisa lihat lagi nih, sebelum dia masuk ke platform fee ya teman-teman, di sini ada DEX ya, kemudian ada Diamond Token Generator, Canola NFT, dan kontrak validator tool ada juga teman-teman ya. Jadi ini adalah Canola networknya ya. Ini tokenomiknya teman-teman ya. Jadi total supply-nya ini hanyalah 800 juta karena ya inisial supply-nya 800 juta, karena circulating supply-nya fair launch-nya ini 800 juta karena
ya. Ini ada initial liquidity ya by private fund itu sekitar 30 juta. Kemudian ini by team private fund ya, ini 30 juta juga. Ini di lock ya 24 bulan, dikontrol by DAO. Kemudian community holdingnya itu sekitar 700 juta karena ya development fundnya ini nol ya teman-teman. Kemudian untuk rewardnya ini ada 40 juta karena kemudian ada marketing ya, itu ada 10 BNB. Nah teman-teman, di sini untuk kalian bisa lihat tokenomicsnya. Kemudian ini fees dan rewardnya, distribusi networknya teman-teman ya. Jadi ini kita bisa lihat juga untuk bagannya ya, dari platform user, kemudian di beberapa hal ini diamond token generator, DEX dan lain sebagainya ke platform fee tool, kecuali yang Canola NFT sell ini ya, dia itu ke sales profit. Nah dari sales profit ini dia bisa larinya ke platform fee atau langsung ke project founding teman-teman. Nah kemudian kalau kita berbicara langsung dari platform fee-nya, itu ada burn, tier 1 pool, 2 dan 3. Ya balik lagi atau di stake ya teman-teman ya. Ini kita bisa lihat ya stake-nya ini tier 1 NFT, tier 2, tier 3 NFT. Ya di sini ada dari staker juga nih. Ya next lagi ini kita bisa lihat untuk Kane tokenomic ya. Ini kalau ini Kane, kalau ini Kana teman-teman ya. Nah kalau untuk Kane tokenomic yang kita bisa lihat ya, total supply-nya hanya 50.000 ya. Kemudian ada supply-nya ini 0 ya, circulating supply-nya ini 5.000, initial liquidity-nya ini 5.000, di lock juga 24 bulan ya. Kemudian untuk developernya ini ada 5.000 Kane ya, dikontrol oleh DAO ya. Kemudian ada rewardnya 40.000 Kane dan distribusikan Kane juga teman-teman ya. Kemudian ini distribusi quarternya ya, bisa kita lihat untuk bagan ini dari quarter 1, 2, 3 dan seterusnya teman-teman ya. Ada perhitungan di sini, kalian nanti bisa lihat juga ya. Oke, kemudian ini masih seputar DAO ya teman-teman ya. Dan ini kita bisa lihat feature grow-nya ya. Ini balik lagi ya, implementation dari ERC 2535 yang tadi sempat saya singgung ya teman-teman ya. Jadi untuk kelanjutannya atau lebih berkembangnya, dia ini melek akan adanya hubungan atau istilahnya dengan jaringan NFT sekunder ya teman-teman, seperti ERC 1155 dan ERC 721 ya, token NFT ya teman-teman ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu hal yang spesial yang dilakukan oleh Canaloa dibanding beberapa koin lainnya ya. Dan kemudian kita bisa baca juga ya teman-teman, untuk menjadi premier platform ya for new DeFi project dan product world ya teman-teman, worldwide ya, produk seluruh dunia gitu ya. Canola itu bakalan berpartner dengan beberapa project ya, contohnya DeFi ya teman-teman ya. Karena memang sekarang ini DeFi ini juga sedang berkembang-kembang juga ya. Jadi dia disikat nih, NFT sikat, DeFi juga teman-teman. Mantep banget ya dari si Canola ini sendiri ya. Kita bisa lihat untuk market ya dari si Canola Network ini sendiri. Nah ya, ini adalah market NFT-nya. Ya ini adalah market NFT-nya dari Canola, dan dia ini masih terhitung baru teman-teman ya. Jadi gerakan yang dilakukan ini sudah menurut saya oke sekali ya. Ini kita bisa lihat NFT farming juga ada nih teman-teman ya. Mantep banget kan. Widih ya, ada beginian guys, gila keren juga boy ya teman-teman ya. Kemudian kita bisa lihat untuk market juga, wih ya, ini adalah marketnya nih ya, keren banget bro ya teman-teman ya, gila keren loh. Wih ya teman-teman ya, Canola mantap lah ya. Kita bisa lihat ya, ini untuk webnya, marketnya nanti saya taruh juga di link deskripsi bawah video ya teman-teman, untuk market dari si Canola ini sendiri ya. Kemudian untuk sosial medianya jangan lupa kalian follow juga. Di sini ada Twitternya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kemudian di sini ada Swift All-Chain Swap ya. Di sini apa hubungannya sih? Ada aplikasinya juga ya. Jadi ini ada blockchainnya, bisa swap juga. Apa hubungannya si Canola sama si Swift All-Chain atau blockchain ini sendiri? Ya ini saya ada catat juga teman-teman ya. Jadi ini ya, ini exchange ini lebih dari 250-an kripto. Kemudian ini dia menerima si Kana sebagai payment di SwiftPay-nya teman-teman. Nah jadi Kana ini bisa dipergunakan ya di aplikasinya ini teman-teman, nih di blockchainnya ya. Jadi Kana ini memang istilahnya sudah bekerja sama nih Canaloa ini ya. Itu yang menurut saya pentingnya ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ini kita bisa lihat share via red packet ya, with up to 5.000 people ya, atau 5.000 orang nih menggunakan one click, satu kali klik doang nih teman-teman. Jadi ada sistem sharing juga teman-teman di sini. Yang paling penting menurut saya sih ini teman-teman nih ya, Kanainya ini ya diterima sebagai payment di SwiftPay-nya teman-teman. Di SwiftPay yang mana ya, di blockchain-nya ini teman-teman ya, di aplikasi Swift blockchain ini dia diterima. Nah salah satunya juga bisa di swap ini juga bisa ya teman-teman ya. Kalau mau swap juga bisa, tinggal connect wallet nih. Kalau connect wallet bisa apa aja nih, macam-macam nih teman-teman ya. Ada wallet connect, IM token, Tronlink, MetaMask dan lain sebagainya nih
Mantep ya. Cuman memang kita tidak melihat di sini adanya Trust Wallet ya teman-teman ya. Oke, jadi itu apa hubungannya dengan Kana ya teman-teman ya. Oke teman-teman, lalu saya mau balik lagi ke Kanola ya. Di sini ada roadmap yang belum saya infokan tadi ya. Jadi ini kita bisa lihat untuk kuartal pertamanya ya teman-teman. Ada kuartal pertama ya, kemudian ini kuartal ketiga dan kuartal keempat ya teman-teman ya. Ini kita bisa lihat program taruhan NFT, mendirikan DAO, daftar Blockfolio, Kanola Labs, Akademi Kanola ya. Kemudian nextnya lagi apalagi nih teman-teman ya. Nah ini kontrak token berlian baru, migrasi liquidity, retribusi token, rebranding sosial dan Telegram ya, generator token berlian custom, kampanye ya, dan lain sebagainya, daftar CoinGecko dan CoinMarketCap ya. Kemudian untuk kuartal keempatnya ini ada toolkit analisis otomatis, DEX ramah refleksi pertukaran terdesentralisasi Kanola ya. Kemudian ada perangkat daftar besar sama inovasi Kanola di lab ya teman-teman ya. Jadi ini untuk si roadmapnya. Yang paling penting sih menurut saya ini dulu, daftar CoinGecko sama CoinMarketCap itu ya teman-teman. Kemudian untuk market si NFT-nya dikembangkan lagi ya, untuk token distribusinya juga didistribusikan dengan baik ya. Jadi itu sih. Kemudian inovasi-inovasi untuk ke depan dari Kanola ini sendiri bisa dijalankan di kuartal 4 tahun ini ya, untuk bisa lebih berkembang. Dan jangan lupa untuk bisa ikutin Telegramnya mereka nih teman-teman ya, Telegramnya mereka ya, Twitter dan lain sebagainya itu jangan lupa ya, kalian bisa follow atau ikutin ya. Jadi langsung aja kita mau ngebeli si Kanola ini sendiri. Bagaimana caranya ya teman-teman, kita tinggal klik link, itu bisa belinya di PancakeSwap. Nah balik lagi teman-teman ya ke PancakeSwap. Oke, dia larinya ini ke PancakeSwap, berarti kita bisa lihat dia ini, bisa kita lihat untuk di biasa scan-nya. Nah caranya bagaimana, kita klik di sini teman-teman, di webnya ini ya. Di webnya kita klik, kemudian kita lihat ya untuk ini teman-teman ya, bagannya nih. Kita klik bagannya, nanti munculnya seperti apa di sini teman-teman. Nah ini adalah price action dari si Kana ini sendiri. Jadi yang nanyain udah terlambat belum ya? Belum, dia lagi masih di bawah nih, masih di bawah teman-teman ya, masih jauh dari ATH-nya. Jadi menurut saya belum terlambat untuk si Kana ini sendiri. Ya kemudian yang nanyain kontrak addressnya gimana, ini ya, ini di copy aja teman-teman, langsung kita cek ke biasa scan ya. Dia bisa nih teman-teman, biasa scan nih, token Kanaloa nih, tuh ya. Jadi ada 800.000 Kana, addressnya 4.300an, holdernya, transfernya, kontraknya ini teman-teman, tinggal di copy aja nih. Tuh cus, tinggal di copy, tinggal saya praktekin cara beli Kana ini seperti apa ya. Oke guys, jadi saya pribadi sudah di Trust Wallet saya, kemudian ke di apps, ke PancakeSwap ya teman-teman, ke PancakeSwap. Kemudian jangan lupa ininya BSC ya, jaringannya. Kita tunggu sampai BNB-nya keluar. Oke guys, jadi sini tinggal copy aja seperti biasa. Ini ada Kanaloa import ya. Ya kayak biasa lah caranya ya. Kita beli pakai BNB nih, 0,02 sisanya punya saya. Jadi saya contohin aja beli 0,01 teman-teman ya, selalu. Kemudian slippage saya coba 0,1%, apakah bisa atau tidak. Ternyata bisa, mantap jiwa teman-teman ya, murah banget ya. Untuk fee-nya ya 0,01 ya. Ya kita bisa lihat network fee-nya ya. Saya beli 0,01 BNB karena memang sisanya tadi 0,02 ya teman-teman ya. Saya approve aja langsung beli. Nah selesai teman-teman ya. Jadi untuk Kana ini slippage toleransinya bisa 0,1% ya. Mantep ya teman-teman. Kemudian kita bisa lihat ke walletnya. Ini kan belum ada nih. Mana Kanaloa belum ada kan. Ya udah, caranya gimana? Seperti biasa bro. Kita scroll ke bawah, add custom token, kita paste aja di sini, muncul langsung Kanaloa dan lain sebagainya, kita done. Boom. Tuh ya teman-teman, sudah muncul hasil pembelian saya yang tadi untuk si Kana atau Kanaloa ini sendiri. Jadi cara belinya sangat-sangat mudah teman-teman ya. Tuh ya. Kemudian saya lihat untuk smart chain saya nih. Nah ya, ini udah berkurang nih 0,01 tadi untuk beli si Kanaloa teman-teman ya. Untuk beli si Kanaloa. Jadi kemudian kita lihat di home kita apakah ada teman-teman. Nah ini juga ada nih Kanaloa tuh, cus, sudah ada teman-teman ya. Jadi cara belinya seperti itu ya, tergolong mudah lah teman-teman, nggak susah atau ribet kayak gimana untuk si Kanaloa ini sendiri ya. Jadi itu sekilas untuk cara beli Kanaloa, untuk biasa scan dan lain sebagainya akan saya taruh di link deskripsi bawah video aja buat memudahkan kalian jika ingin beli ya. Jadi kalian juga bisa riset mandiri kembali untuk si Kanaloa ini dari webnya ya, dan sosial medianya dia. Jangan lupa juga untuk Swift All Chain Swap dan blockchainnya ini bisa kalian pakai istilahnya download di HP kalian, mau Android atau istilahnya iPhone juga bisa teman-teman ya. Itu aja, semoga informasi mengenai koin Kanaloa ini bisa bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.